kita akan mulai ibadah kita pada sore hari ini. Kita akan datang kepada Tuhan. Kita mau nyanyikan satu pujian, Kami Memuji Kebesaran-Mu. Haleluya Yesus, Engkau sungguh besar ya Tuhan. Amin. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Mari kita berdiri bersama. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, 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 ajaib Tuhan. Haleluya Yesus. Mari kita sembah Dia. Haleluya, haleluya, haleluya. Engkau sungguh besar ya Tuhan. Kami menyembah-Mu. Haleluya, haleluya. Glory, glory. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, haleluya, haleluya. Glory, 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 glory. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau sungguh ajaib. Engkau hadir di tengah-tengah kami pada sore hari ini, memberkati setiap kami yang ada. Dan kami percaya jemaat-jemaat Tuhan pun yang beribadah di rumah, yang menaruh hormat kepada Engkau, kami percaya Engkau pun juga memberkati dan melawatnya. Layakkan kami bersama dalam pelayanan pada sore hari ini. Dan kami akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri yang memberkati kami dan melawat kami dengan firman-Nya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silahkan duduk. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kita akan mendengarkan firman Tuhan.
Firman Tuhan kita pada malam hari ini, pada sore hari ini, diambil di dalam kitab Injil Matius pasalnya yang ke-14. Injil Matius pasalnya yang ke-14. Sekali lagi, Injil Matius pasalnya yang ke-14, Yesus berjalan di atas air. Saya akan berikan judul, ya, terombang-ambing badai corona. Terombang-ambing badai corona. Matius 14 ayatnya yang ke-22 sampai yang ke-33. Kalau sudah dapat akan saya bacakan. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat Yesus berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, pengalaman seorang Kristen dengan Tuhan belum tentu akan melenyapkan setiap ketakutan ataupun kekhawatiran yang akan dihadapinya di kemudian hari. Sebagai satu contoh dalam bacaan kita pada sore hari ini, yaitu para murid-murid Tuhan. Ia selalu bersama Tuhan, melihat dan mengalami mukjizat Tuhan dalam kehidupan mereka. Dan murid-murid Tuhan itu adalah contoh konkret. Dan itulah kita, ya, itulah kita, yaitu kita yang hadir di sore ini. Dan semua orang Kristen dimanapun kita takut, kita khawatir, kita cemas, yaitu kita yang hidup di tengah situasi era di mana wabah COVID-19 menyebar secara global. COVID-19 ini, ya, bagaikan gelombang, seperti gelombang yang dihadapi oleh murid-murid Tuhan, menerpa, mengombang-ambingkan perasaan kita, pikiran kita, sehingga timbullah bermacam-macam pertanyaan, kekhawatiran di dalam diri kita. Jangan-jangan nanti aku kena, jangan-jangan nanti kalau aku buka pintu kena karena handle pintunya baru dipegang orang, ya. Jangan-jangan nanti kalau saya dekat dengan orang itu kena. Kekhawatiran demi kekhawatiran, saudara-saudara, menyelimuti perasaan kita karena gelombang berita COVID-19 ini semakin deras kita lihat baik di media sosial, YouTube, Facebook, Instagram, dan macam-macam media yang ada sekarang ini. Saudara-saudara, apakah hal itu akan membuat kita goncang iman kita? Apakah hal itu juga akan membuat kita bertanya kepada Tuhan, apakah Tuhan tidak peduli? Apakah Tuhan sudah muak melihat penyembahan manusia sehingga pemerintah mengeluarkan PPKM, tempat-tempat ibadat termasuk gereja juga ditutup, tidak boleh ibadah? Saudara-saudara,
kita dapat memaknai peraturan pemerintah ini secara positif, karena pemerintah pun juga memiliki tujuan supaya penyebaran dari wabah corona ini dapat putus dan masyarakat dapat kembali giat mengembangkan usaha-usaha mereka, kegiatan-kegiatan mereka, hidup hari demi harinya. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, tak dapat disangkali berita-berita yang santer pada beberapa hari belakangan ini juga membuat kita panik. Kita dipengaruhi dan berita itu menjadi sugesti, mempengaruhi pikiran dan perasaan kita, sehingga yang timbul, yang ada dalam pikiran kita itu takut corona, takut corona, 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 corona. Pikiran kita setiap hari dipenuhi dengan corona. Tetapi kita dapat menggambarkan di dalam bacaan kita pada sore hari ini, yaitu bagaimana saat murid-murid itu melihat Tuhan Yesus berjalan di atas air. Kita melihat pelayanan Yesus yang luar biasa itu membuat Yesus dalam tubuh insaninya itu lemah, dan dia membutuhkan kekuatan dari Bapaknya. Sehingga kalau kita lihat di dalam ayat 22 ini, Yesus selalu berdoa, menimba kekuatannya bersama dengan Bapaknya yang di surga. Sehingga pada saat malam, jam 3 malam di sini, Yesus mendatangi murid-murid itu dengan berjalan di atas air. Jam 3 petang itu, subuh-subuh, masih gelap. Jam 3 itu masih gelap. Dan saat murid-murid melihat Tuhan itu berjalan di atas air, karena karena dia diombang-ambingkan dengan gelombang angin sakal itu, sudah timbul perasaan takut. Sudah timbul perasaan takut. Dan ketika Yesus datang hadir dalam situasi yang demikian ketakutan ini, dia bukan lagi melihat Yesus itu sebagai Yesus, tetapi Yesus disangkanya hantu. Ini perasaan takut itu mencengkram, mempengaruhi, mensugesti seluruh pikiran dan perasaannya, sehingga untuk melihat siapakah Yesus itu kesulitan. Hantu. Sebagai satu contoh dalam kehidupan kita hari demi hari. Kalau dalam pikiran kita itu dipenuhi dengan takut hantu, takut pocong, takut gendruwo, takut tuyul, dan lain-lain sebagainya, maka kalau pada malam hari jam 12, jam 1 malam, terus kita sendiri, terus mau kencing ke belakang, tidak berani. Karena apa? Karena pikiran kita, perasaan kita sudah dipenuhi dengan ketakutan. Sehingga yang timbul adalah jangan-jangan ada hantu, jangan-jangan ada pocong, jangan-jangan ada tuyul. Saudara-saudara, pengaruh dari apa yang kita dengar, apa yang ada di depan kita, mau tidak mau itu mempengaruhi banyak atau tidaknya aspek dari kehidupan kita. Sehingga saat kita dicengkram dengan berita-berita corona, mau tidak mau, kalau kita tidak hati-hati, akan membentuk pikiran kita, dan kita akan salah bertindak. Salah bertindak. Banyak orang kalau masa bodoh dengan imannya, kalau musim corona seperti ini, lebih baik di rumah saja. Memang ada streaming, tetapi memang lebih baik di rumah saja, terhindar dari corona. Tetapi anehnya, di sisi lain masih ada yang ngelencer. Ini kan sesuatu yang tidak balance.
Seharusnya kalau ibadah di rumah, kalau sungguh-sungguh, ya dia juga harus hati-hati menempatkan hidupnya di tengah masyarakat, ya membatasi diri, ya ke mall-mall atau ke tempat ramean apa, membatasi diri. Ya. Tapi kalau ke gereja dibatasi dengan ketat, ya. Padahal kalau di gereja, ya, kalau di gereja kan ini sudah saya atur, jarang-jarang, ya. 1 meter, 1 meter, 1 meter, paling enggak aman sedikit lah. Apalagi kalau cuci tangan ditambah lagi dengan alat pengecek suhu tubuh 36 derajat, ya, dinyatakan aman. Saudara-saudara, kita masih bisa ada perasaan yang aman saya datang beribadah kepada Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, apakah badai corona yang saat ini mulai santer lagi itu akan mengganggu iman kita? Tadi saya memberikan ya sedikit di dalam WhatsApp, ya. Pada masa PPKM ini, pemerintah menerapkan secara ketat aturan-aturan pembatasan-pembatasan di tengah-tengah masyarakat. Ya, ada poin yang perlu digarisbawahi, yaitu ibadah, rumah ibadah ditutup sementara waktu, mal ditutup sementara waktu, ya, dan yang lain-lainnya sampai tanggal 20, ya. Nah, gereja di sini tidak dapat melayani Bapak Ibu secara langsung. Yang dilakukan oleh gereja yang melayani secara streaming ataupun secara online. Nah, dalam secara online ini, sejauh mana kita itu sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan, karena itu ujian bagi kita. Saya pernah ibadah 1 kali online ketika saya pulang, saudara, karena di desa pun juga tidak ada ibadah tatap muka. Jadi saya ambil tablet saya pasang di di atas meja, bopet, ya. Setelah itu saya mandi, saya persiapkan diri, ya tidak pakai sepatu, yang penting ya kita pakaian pantas. Saya beribadah mulai dari awal sampai akhir. Saya menaruh penghargaan yang sama, ibadah streaming maupun online itu, karena saya berhalangan memang sama ketika saya beribadah di gereja, tidak kurang 1 sen pun kalau misalkan itu mata uang. Nah, sekarang bagaimana kita besok ibadah kita streaming lagi? Apakah kita bisa streaming dengan sepenuhnya, dengan seutuhnya? Kalau kita bisa, artinya kita bisa melewati ujian di masa-masa PPKM, di situasi di mana wabah corona ini mulai menyebar. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, ketakutan pada corona ini memang mengombang-ambingkan perasaan dan pikiran kita, sehingga kita seringkali berteriak, Tuhan tolonglah aku. Dan pengalaman yang kita alami di masa-masa lalu bersama Tuhan, kadangkala itu pun kita lupa bahwa sebenarnya Tuhan itu beserta kita. Murid-murid di sini kalau kita lihat dalam bacaan sebelumnya, bagaimana murid-murid melihat bagaimana Yesus menyembuhkan, mengadakan mukjizat, memberi makan 5.000 orang. Tetapi dia masih takut. Kabur pikirannya, kabur penglihatannya untuk melihat Tuhan dengan benar itu. Lihatlah Tuhan dengan sungguh-sungguh, bahwa Tuhan itu selalu beserta kita. Dia adalah anak Allah, ya. Di dalam ayatnya yang ke berapa tadi? Di dalam ayat yang ke-33, sesungguhnya engkau anak Allah. Lalu setelah Petrus mengalami bersama Tuhan berjalan di atas air itu, apakah terus Petrus ini imannya tambah kuat, ya? Apakah Petrus di sini imannya tambah semakin teguh? Ternyata tidak. Saat Tuhan memberikan kesempatan Petrus untuk mengalami kuasa supranatural, berjalan di atas air ini dan mendapati Yesus, berjumpa dengan Yesus, di sini dikatakan bahwa, ya, di dalam ayatnya yang ke
28. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Ayat 29, kata Yesus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam dan berteriak, Tuhan, tolonglah aku. Baru mengalami pengalaman supranatural, mujizat Tuhan, berjalan di atas air dan mendapati Yesus, dekat dengan Yesus. Lalu ada sedikit tiupan angin, mulai bimbang, mulai ragu, dan berteriak, Tuhan, tolonglah aku. Akar masalah utama yang sering kita alami dalam hidup ini adalah kurang kesungguhan untuk percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Seberapa besar kita di dalam menyerahkan hidup kita kepada Tuhan Yesus. Kadangkala kita banyak mengeluarkan slogan-slogan kosong. Slogan-slogan kosong itu begini loh saudara-saudara. Di depan jemaat kita berkata, kita hadapi corona. Kita hadapi corona. Corona pasti kalah ini dan itu dan lain sebagainya. Ternyata saat diperhadapkan dengan corona, kesana takut, ya, kesini takut. Nah, saudara-saudara, ini adalah slogan-slogan kosong. Walaupun pada dasarnya firman Tuhan itu iya dan amin. Maka sekarang kembali kepada kita masing-masing. Bagaimana kita percaya kepada Tuhan yang sesungguh-sungguhnya. Kita tidak sendiri, saudara-saudara. Langkah yang harus kita tempuh adalah kita percaya bagaimanapun itu, Tuhan itu di dekat kita. Coba saudara, kalau Tuhan di dekat kita, mungkin kita sakit, terpapar. Yakin Tuhan di samping saudara. Mungkin ada orang Kristen yang terkena virus corona berat, dia percaya Tuhan di sampingnya. Karena Tuhan itu di sampingnya, di dekatnya, sehingga saat dia katakanlah menghembuskan nafas terakhir, maka dia akan tidak masalah. Karena apa? Tuhan di dekatnya. Inilah saudara iman kita. Mengapa Yesus mau menjadi manusia itu? Yesus mau menjadi manusia karena mau pertama-tama merasakan apa yang dirasakan oleh manusia itu. Jadi kalau kita sekarang takut, Tuhan itu hadir di dalam diri kita juga turut merasakan itu. Ya, dan tujuan terbesar Yesus menjadi manusia sebagai Immanuel itu adalah Ia mau menebus kita dari segala macam ketakutan terhadap maut, terhadap kematian. Sehingga Rasul Paulus dengan dasar itu berkata, siapakah yang dapat memisahkan aku dari Kristus itu? Tidak ada, karena Kristus sudah bersama dia dan tinggal di dalam hatinya. Apa yang kita ragukan tentang Tuhan Yesus itu? Bukankah dia Allah yang kuasa? Ya. Ia berkuasa atas alam semesta. Contohnya di dalam firman Tuhan tadi, ia bisa berjalan di atas air. Artinya bahwa ia berkuasa atas hukum alam. Kalau orang berdiri di atas air pasti akan apa? Gelap, ya, apa? Tenggelam. Tetapi Yesus tidak tenggelam. Itu artinya dia sungguh-sungguh anak Allah yang berkuasa. Dia menjamin kita bukan bebas dari segala sakit penyakit, tetapi ia menjamin penyertaannya atas kita. Dan Yesus katakan itu sampai akhir zaman, ya, sampai akhir zaman. Kalau kita tidak menangi akhir zaman bagaimana? Ya sampai mati. Tuhan beserta kita. Ini yang harus kita pegang teguh. Inilah yang harus kita percaya. Jangan bimbang. Ya, Yesus katakan di sini, dikatakan di dalam ayatnya yang 31, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Pada malam hari ini
Bapak Ibu Saudara, jangan bimbang. Yesus beserta kita menghadapi masa PPKM ini, menghadapi gelombang badai corona ini. Kita tetap bersama Tuhan. Usahakan untuk tetap bersyukur, berbahagia, dan terus berdoa kepada Tuhan. Amin. Marilah kita berdoa kepada Tuhan. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kepadamu pada malam hari ini. Kami boleh bersama diingatkan kembali bahwa Engkau berkenan menyapa kami, mengingatkan kami atas kebimbangan kami dan ketidakpercayaan kami ini. Walaupun berita corona, bahkan wabah corona ini menerang dunia, mengombang-ambingkan kehidupan masyarakat, bahkan anak-anak Tuhan, namun kami percaya bahwa Engkau Tuhan yang ada di dekat kami, Engkau yang selalu menyertai kami, dan itu Engkau jamin ya Tuhan. Kami berdoa kepadamu, biarlah firman-Mu pada malam hari ini Engkau meteraikan melalui kuasa Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kepada Ibu Lani kami silakan untuk dapat membacakan pengumuman. Terima kasih buat firman Tuhan yang sudah disampaikan Saudara Kristio. Kiranya Tuhan Yesus yang akan memberkati. Mari kita akan memberikan persembahan langsung dimasukkan sendiri di kantongnya. Kita pujikan Aku Diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari yang berganti malam, aku diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari yang berganti malam, aku diberkati. Aku diberkati. Mari kita berdoa buat persembahan kita malam hari ini. Haleluya. Bapa di dalam surga, Bapa yang begitu mengasihi kami, kami bersyukur Tuhan bahwa saat ini Engkau berikan kepada kami untuk kesempatan untuk kami dapat beribadah meskipun menjelang masa PPKM. Tuhan Yesus, kami mohon Engkau terus beserta dengan kami Tuhan. Engkau selalu menolong kami Tuhan dalam setiap kesulitan yang kami hadapi ini Tuhan. Tuhan Yesus, berkatilah hamba-Mu Saudara Kristio yang sudah menyampaikan firman Tuhan bagi kami malam ini. Berkati semua jemaat-Mu, baik yang hadir maupun yang tidak hadir. Dalam kesempatan ini pula Tuhan, kami berdoa buat persembahan kami. Kiranya Tuhan sucikan, berkati tangan-tangan yang mengelolanya. Biarlah persembahan ini berguna untuk pelebaran kerajaan-Mu di dunia ini Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, saya akan membacakan pengumuman ya. Diberitahukan bahwa sehubungan dengan PPKM se-Jawa dan Bali yang akan dimulai pada Sabtu tanggal 3 Juli sampai pada tanggal 20 Juli, maka untuk ibadah di TPI Tengger tanggal 9 dan 16 ditiadakan dan diadakan secara online premier pada pukul 18.45. Di tempat ini ditiadakan tapi secara online ada ya Bapak Ibu pada pukul 18.45. Mohon jemaah dapat beribadah di rumah dengan penuh hormat pada Allah, sama seperti ketika ibadah di gedung gereja. Marilah kita tetap bersyukur dan berdoa agar wabah corona ini segera berhenti ya. Dan kita akan menutup ibadah kita. Nanti saya minta Saudara Kristio menutup dalam doa. Marilah Bapak Ibu kita berdiri bersama.
Terima kasih Tuhan, kami boleh beribadah kepadamu pada sore hari ini. Kami percaya berkat Tuhan turun atas kami. Dan kami berdoa secara khusus untuk Ibu Jaka, Tuhan yang pada saat ini mengenang kembali 100 hari dari Bapak Jakaria yang telah Engkau panggil mendahului kami. Biar Tuhan Kau memberkati kehidupan Ibu Jakaria ini bersama keluarganya, anak-anaknya, menantunya, dan cucunya. Kami percayakan pada perlindungan Tuhan, Kristus, Mesias yang hidup, yang berkuasa atas semesta ini. Biarlah Tuhan Kau boleh melindungi keluarga beliau dan memberkati keluarga beliau. Dan kami juga berdoa untuk Mak Rika, Tuhan juga memberkati, memelihara kehidupan beliau. Biarlah kuasa darah Yesus yang boleh melindungi beliau. Bulani juga Tuhan juga memberkati setiap usaha dan pekerjaannya, memberkati ketekunannya. Dan juga untuk Bapak Kornus yang hadir pada malam hari, Tuhan juga memberkati setiap usahanya, keluarganya. Ibu Kornus juga yang terganggu kesehatannya, Tuhan boleh memulihkan. Dan kami juga Tuhan berdoa untuk jemaat-jemaat Tuhan yang tidak hadir pada malam hari ini. Engkau tahu Tuhan akan keberadaan mereka. Biar Tuhan sendiri yang melawat mereka, yang susah dihiburkan, yang sakit disembuhkan dan dipulihkan oleh kuasa Tuhan sendiri. Terima kasih sehingga setiap kami semua selalu di dalam berkat kuasa dan kasih dari Tuhan Yesus Kristus. Kami menyerahkan pelayanan kami di tempat ini, biarlah Tuhan sendiri yang memberkati kami. Kami Tuhan sebentar lagi akan pulang ke tempat kami masing-masing. Biar berkat-Mu menyertai kami, kasih-Mu melingkupi kami, dan Roh Kudus mengikat kami dalam kuasa-Nya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, di dalam surga, ku berterima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Tuhan memberkati. Puji nama Tuhan.